Salam, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Uh, Sebelumnya kakak mau berterima kasih karena adik-adik sudah meluangkan waktu untuk datang pada pagi hari ini. Untuk itu perkenalkan, nama lengkap kakak Anggreni Maristeni Rambutamar, kakak dari Universitas Kristen Wirauwacana Sumba. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Ini doa ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi baik adik-adik, materi kita pada pagi hari ini tuh tentang operasi bentuk aljabar. Sebelum kakak menjelaskan terkait materi ini, kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu supaya adik-adik bisa menguasai bagaimana operasi pembagian, perkalian, penambahan dalam operasi aljabar, dan juga adik-adik bisa menerapkan sifat-sifat operasi aljabar dalam permasalahan sehari-hari. Yang pertama kita masuk kepada materi operasi bentuk aljabar. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu operasi bentuk aljabar, kita harus mengetahui apa itu bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar itu adalah suatu persamaan dalam matematika yang penyajiannya memuat huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh bentuk aljabar itu misalkan 2x tambah y tambah xy. Nah, ini adalah suatu persamaan dalam bentuk aljabar. Nah, misalkan ketika kita ini yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu bentuk aljabar itu misalkan seseorang membeli buku. Misalkan dia membeli 5 buku dan 10 pena. Nah, 5 buku itu misalkan dengan ini X, lalu yang 10 pena itu misalkan dengan ini Y, begitu, untuk yang bentuk aljabar. Nah, kita masuk kepada konsep-konsep dasarnya dia. Konsep dasar aljabar. Konsep dasar aljabar. Yang pertama itu di dalam aljabar ada yang namanya variabel, suku, koefisien, dan konstanta. Sebagai contoh misalkan 9x kuadrat ditambah dengan 2y kuadrat ditambah dengan 3xy ditambah 4. Nah, di sini yang seperti yang kita sudah belajar tadi, di dalam konsep ada yang dinamakan suku. Jadi suku itu adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang. Misalkan ini suku, dinamakan 1 suku, 2 suku, 3 suku. Ini adalah suku-suku dalam aljabar begitu. Yang kedua variabel. Variabel adalah huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Misalkan di sini x2. Jadi suku di sini adalah 9x kuadrat, 2y kuadrat, ini 3x kuadrat, 3x. Lalu yang variabel di sini adalah variabelnya di sini itu adalah x2, y2 dan xy. Untuk koefisiennya di sini itu 9, di sini itu 9, 2 dan 3. Ini kan adalah persamaan bentuk aljabar. 3x kuadrat tambah 2y tambah 3xy tambah 4. Ini dinamakan suku. Di sini ada 4 suku. Yang pertama 9x kuadrat, 2x kuadrat, 3xy dan 4. Nah, variabel adalah ini huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Nah, di sini tuh dia punya variabel ini x kuadrat, y kuadrat, xy dan xy, ini ada variabel.
Sedangkan koefisien adalah ini huruf yang berada di depannya variabel. Macam di sini kan variabelnya kan ini x kuadrat. Nah, huruf yang angka atau angka yang ada di depan itu adalah 9, 2, 3. Ini dinamakan dengan koefisiennya. Sedangkan untuk konstanta itu adalah angka yang terdiri sendiri dan tidak ada ini variabelnya. Ini 4 disebut konstanta. Lanjut untuk di dalam ini operasi bentuk aljabar, kita juga harus mengetahui bagaimana cara mengerjakan atau konsep dasarnya. Yang pertama itu tentang suku. Suku itu ada dua. Yang pertama itu suku sejenis dan tidak sejenis. Contoh yang sejenis itu misalkan x kuadrat, 2x kuadrat. Yang tidak sejenis itu contohnya y kuadrat dan ini 3y kuadrat. Ini dia sejenis. Apabila kita ingin mengoperasikan operasi bentuk aljabar itu hanya bisa kita kalikan atau jumlahkan apabila dia punya suku-suku sejenis. Jadi kalau tidak sejenis kita tidak bisa ini untuk kita operasikan begitu bentuknya. Lanjut ini yang berikutnya itu kita masuk kepada operasinya. Kan kita sudah mengetahui tadi ini di dalam konsep-konsep dasarnya dia di mana yang dinamakan suku, variabel, koefisien dan apa itu suku sejenis dan apa itu suku tidak sejenis. Sampai sini apakah ada pertanyaan adik-adik? Oke, kita lanjut. Oke, untuk sebagai bentuk adik-adik sudah mengerti, Kakak mau mengasihkan satu contoh lagi terkait konsep dasarnya. Yang Kakak akan bertanya mana yang variabel, mana suku, mana koefisien dan konstanta. Contoh. Kan? Nah, di sini yang untuk pertama itu suku. Di sini sukunya yang mana, adik-adik? Tadi kakak sebelum sudah menjelaskan bahwa yang dinamakan suku itu dia adalah ini yang dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang. Jadi di sini sukunya adalah ini 9x kuadrat, 9x kuadrat ya, 9x kuadrat, 2x kuadrat, ini 2y dan ini 4xy serta ini 6. Lalu dia punya variabel. Variabel itu adalah yang menggantikan angka-angka. Variabelnya ini yang mana tadi? Seperti contoh di sini kan variabelnya yang huruf begitu. Variabelnya di sini adalah x kuadrat, lalu ini y, lalu xy. Ya. Untuk koefisiennya sendiri itu adalah ini huruf yang berada di sampingnya koefisien. Nah, di sini kan huruf yang di samping itu kan ada 2 dan 4. Jadi koefisiennya itu 2, 4 ya, 2 dan 4 koefisiennya sama ini dia disebut konstanta. Lalu yang konstanta di sini adalah angka yang hanya sendiri. Konstanta itu 6. Oke, ini sekarang kita lanjut untuk operasi ya sekarang. Operasi bentuk aljabar. Di dalam operasi aljabar itu ada yang dinamakan penjumlahan aljabar. Penjumlahan aljabar itu ini disesuaikan dengan sifat-sifatnya. Jadi di dalam operasi bentuk aljabar itu kita harus
terlebih dahulu mengetahui sifat-sifatnya untuk kita bisa mengerjakan operasinya. Yang pertama itu bisa dikatakan operasinya. Yang pertama kita harus mengetahui jika tanda tambah dikali dengan tanda tambah akan menghasilkan positif. Ya, lalu ini jika positif dikali negatif akan menghasilkan negatif. Lalu negatif dikali negatif akan menghasilkan positif. Lalu jika ini positif, lalu jika ini positif dikali ini dikali, jika negatif dikali positif akan menghasilkan negatif. Dan misalkan contoh dari penerapan ini, misalkan ini kalau ini min 2 dikali min 2 dia akan menghasilkan 4 karena ini min ketemu min hasilnya adalah positif. Sama juga jika min ketemu positif, misalkan min 2 kali 3 akan menghasilkan min 6. Oke, sekarang kita sudah mengetahui tentang ini operasinya dia, maksudnya ini tahap awal untuk kita bisa mengerjakan soal penjumlahan. Di dalam penjumlahan itu berlaku sifat-sifatnya dia, sifat-sifat operasi aljabar. Kita sampai dulu sifat-sifat operasi aljabar. Yang pertama itu sifat komunitatif. Sifat komunitatif. Sifat komunitatif di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Lalu kedua, sifat asosiatif. Di mana A tambah B tambah C sama dengan A dalam kurung B tambah C. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah sifat distributif, di mana A dalam kurung B tambah C itu sama dengan A kali B kali A kali C. Kita sudah mengetahui dia punya sifat-sifat untuk yang aljabar. Nah, sekarang kita akan masuk kepada operasinya. Untuk yang penjumlahan, saya langsung dengan contoh soal, jadi adik-adik dapat memahami. Yang pertama itu kita menyederhanakan bentuk aljabar. Menyederhanakan. Yang pertama itu 2x tambah 3y tambah 4x tambah y tambah 2. Nah, ini kita bagaimana cara-cara dalam menjumlahkan aljabar. Nah, konsep awal tadi sudah kita pelajari itu kita bisa menjumlahkan, mengurangkan, membagi atau ini mengurangkan bentuk aljabar itu hanya apabila dia punya suku-suku yang sejenis. Nah, di sini kan sudah kita ketahui ada yang sama dengan suku. Tadi kan kita sudah belajar kalau suku yang sejenis itu ada x kuadrat harus dengan 2x kuadrat atau yang ada x kuadratnya. Yang tidak sejenis itu misalkan ini y 2y kuadrat dikali 3x, ini x, 3x kuadrat. Ini kan tidak sejenis maksudnya karena di sini 2y kuadrat sedangkan di sini 3x kuadrat. Ini yang dinamakan suku yang tidak sejenis karena dia punya ini koefisiennya ini tidak sama. Ini tidak sama. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan kalau dia tidak sama. Nah, untuk di sini yang ini ada berapa suku? Kan tadi suku kan dipisahkan oleh tanda tambah. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku di sini. Nah, ini dinamakan ini suku. Nah, yang ini variabelnya x, y, variabelnya itu. Sedangkan koefisiennya ada 2, 3, 4, y.
Sedangkan ini dia punya konstanta ini adalah 2. Nah, kita menyelesaikan ini harus dengan cara mengurutkan dari yang sama begitu, sama dia punya yang atau yang suku sejenis begitu. Nah, di sini yang suku sejenis yang mana adik-adik? Yang sama begitu dia punya variabel. Nah, pertama 2x 2x tambah dengan 4x 4x ditambah dengan 3y ditambah dengan y ditambah 2. Nah, jadi kalau kita mau menyelesaikan suatu operasi aljabar, kita harus susun dulu supaya dia ini sama begitu. Lalu berikutnya itu ini kita masuk untuk kita lanjutkan. 2x tambah 2x berapa tadi? Ini hasilnya adalah 6x. Lalu ini 3y tambah y berapa adik-adik? 3y di sini adalah 1, tapi ini dalam matematika 1 tidak ditulis. Jadi 3y tambah y adalah 4y. Adalah 4y. 4y ditambah 2. Ini 2 tetap karena dia kan tidak sama dengan ini, jadi kita tidak bisa jumlahkan. Jadi ini adalah dia punya bentuk sederhana dari persamaan ini. Bentuk sederhana adalah ini. Nah, kita lanjut kepada pengurangan sekarang. Pengurangan seperti di sini sudah. Pengurangan. Nah, pengurangan ini bentuk aljabar. Yang pertama itu kita langsung kepada contoh soal dengan memperhatikan sifat-sifat ini tadi. Yang sifat kedua sekarang, yang pengurangan, misalkan ini 4x kurang 2x 4x kurang 2y kurang 3y kurang 6y. Nah, ini adalah bentuk soal yang kita sederhanakan. Tapi sebelum kita ini masuk ke pengurangan untuk mengerjakan lebih lanjut, kakak mau bertanya tentang ini, apakah adik-adik sudah pahami? Sudah. Oke, kita lanjut. Ini soal yang untuk yang pengurangan. 4x kurang 2y kurang 3y kurang 6y. Jadi untuk menyelesaikan ini sama konsepnya dengan yang ini tadi. Kita ini susun dulu yang mana-mana yang sejenis begitu. Dan juga ini kita hanya bisa kurangkan kalau dia punya, kalau ada suku yang sejenis. Di sini yang suku yang sejenis kan ada ini 4x. Lalu kita kurangkan dengan yang 6x, kurangkan dengan ini 6x, lalu kita kurangkan dengan 2y, lalu kita kurangkan dengan 3y. Nah, untuk 4x kurang 6y menghasilkan apa adik-adik? Ini kan ini positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi di sini 4 kurang 6 adalah min 2x. Lalu selanjutnya itu min 2y kurang ini 3y. Di sini hasilnya adalah min 2 kurang 3 adalah min 1. Jadi di sini adalah y. Tapi kita tidak tulis 1 di sini karena dalam matematika ini 1 ditulis tapi dengan huruf atau yang digantikan. Jadi ini 2x kurang 2y untuk hasil. Kita tidak bisa kerja lanjut karena ini sudah hasilnya. Karena tidak ada suku yang sama begitu. Ini kan sudah min 2x kurang y kan tidak bisa untuk dikerjakan karena kita hanya bisa kerja kalau sukunya yang sejenis. Jadi ini adalah ini bentuk penyederhanaannya. Untuk sebagai contoh untuk yang pengurangan, kita kasih lagi ini contoh soal. Misalkan ini bentuk sederhana dari ini 4x kurang 3y kurang x kurang y. Nah, ini bagaimana cara pengerjaannya adik-adik? Masih ingat yang kita jelaskan? Langkah pertama bagaimana kita mengerjakan ini? Yang pertama kita susun yang suku sejenis. Di sini yang suku sejenis yang mana adik-adik? Yang sama begitu untuk variabel. 4x dikurang dengan x. Lalu
Yang ini 3Y, 3Y. ini kurang 4X kurang X lalu kurang 3Y kurang Y lalu kurang Y. Nah, kita bisa langsung kurangkan sudah. X ini adalah 1, jadi 4X kurang X adalah ini 4 kurang 1 adalah 3X begitu. 3X kurang X kurang 3Y. Ini kan 1. 1 kurang ini 3 kan min 2. Nah, jadi karena di sini ini adalah min 2, di sini kan X kurang kan adalah ini min 2Y. Jadi di sini dia berubah tanda menjadi positif 2Y. 2Y. Karena ini kan min, toh? Sedangkan hasilnya X kurang 3Y adalah min 2. Ketika min ketemu menghasilkan positif. Jadi ini adalah hasilnya. Nah, berikutnya kita lanjut ini kepada yang soal yang berikutnya itu tentang ini perkalian lagi. Perkalian bentuk aljabar. Perkalian aljabar. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi itu ada sifat-sifat di dalam operasi aljabar. Misalkan ini sifat komutatif. Contohnya A tambah B sama dengan ini B tambah A. Nah, misalkan ini 2X tambah 3X sama dengan 3X tambah ini tambah 2X sama dengan 5X. 5X. Karena dia ini suku sejenis maka kita bisa jumlahkan ini. Kalau di sini 3X tambah 2Y maka kita tidak bisa jumlahkan. Nah, untuk ini contohnya itu misalkan ini contoh yang ini sekarang yang sifat asosiatifnya misalkan ini 2 tambah 3 tambah X. Nah, 2 tambah 3 tambah X. 2 tambah 3 dalam kurung terus ditambah dengan X sama dengan ini X dikalikan dengan 2 tambah 3, kebalikan dari huruf ini tadi. Nah, sama dengan di sini kita jumlahkan. Karena ini kan ini dia punya suku kan sejenis semua kan. Ini 2X tambah 3. Ini 2 tambah 3X, 2 tambah 3 lalu ditambah dengan X. Ini kan suku yang sejenis dia X. X begitu. Jadi kita bisa jumlahkan. Nah, jadi dalam matematika itu misalkan kalau ada nih huruf yang atau angka yang di luar itu, kita sistem kalikan dulu yang sebelah kiri baru yang ke sebelah kanan. Misalkan X kali 2 hasilnya X ini sama kayak 1 kali 2 ini tetap 2. Jadi kalau X kali 2 itu 2X. 2X. Nah, ditambah karena di sini adalah tambah maka kita tambahkan dengan ini X kali 3 berapa? 3X. 3X. Nah, jadi di sini 2X tambah 3X hasilnya jadi untuk menambah lagi pemahamannya ini adik-adik, saya mau kasih contoh soal yang ini lagi. Coba untuk selesaikan yang ini 7X ini 7 dalam kurung X tambah 2 sama dengan ini. Kalau soal seperti ini bagaimana kita cara menyelesaikan? Seperti yang sudah kita jelaskan, kita harus ini dikalikan dengan ini baru dikalikan dengan ini. Jadi ini 7 kali X sama dengan 7X. Lalu ini ditambah karena di sini ada tambah 7 kali 2 hasilnya 14. Jadi hasilnya adalah 7X tambah 14. Nah, berikutnya kita masuk kepada pembagian. Pembagian bentuk aljabar. Untuk pembagian bentuk aljabar itu sekarang pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar. Misalkan ini kita diberi soal, ini kita langsung jelaskan dalam bentuk soal saja. Misalkan ini X kuadrat, ini X kuadrat tambah 7X tambah 12.
dibagi dengan ini X tambah 3. Sama kayak ini penjumlahan, maksudnya pembagian angka yang seperti yang sudah kita lihat, yang biasa kita pelajari. Ini bisa kita selesaikan dengan ini X tambah 3 itu diakarkan dengan ini X kuadrat tambah 7X tambah 12. Nah, konsep dasarnya kalau ini kita mengoperasikan bentuk aljabar itu, saat ini dia punya suku-suku sejenis baru kita bisa bagi, bisa kali, bisa tambah atau bisa kurang. Nah, di sini kan dia suku-suku sejenis begitu. Ini X kuadrat tambah 7X, dia punya suku-suku sejenis begitu. Jadi ini kita bisa untuk membagi dia. Nah, selanjutnya kalau sudah kita buat begini dalam model matematikanya, kita langsung sudah bagi. Nah, di sini X dikali berapa begitu supaya menghasilkan ini X kuadrat. Jadi X dikali dengan X. X kali X itu sama dengan X kuadrat. Jadi X kali di sini itu X saja. X kali X itu adalah X kuadrat. Lalu kita lanjut lagi. Di sini kan X kali X itu X kuadrat. Kalau X kali 3 hasilnya 3X. Tambah 3X. Nah, ini kita kurangkan sudah. Nah, min 2 ini langsung hapus sudah karena sama. Lalu ini 7X kurang 3X hasilnya adalah 4X. Turun sudah 12 tadi di atas yang bisa. Lalu selanjutnya lagi kita sederhanakan lagi ini. Berapa kali berapa supaya dia punya hasil 4X. Nah, X dikali dengan 4 untuk menghasilkan 4X. Jadi di sini adalah positif. Karena di sini kan ini positif, kecuali kalau ada min 4, maka kita akan kalikan ini X dengan min 4. Maka di sini tanda ini min. Tapi karena ini positif, maka ini di sini juga positif. Jadi ini di sini adalah tambah. Sekarang berapa kali berapa ini supaya hasilnya 4X. Nah, di sini kan ini X dikali 4 hasilnya adalah 4X. Tambah dengan ini 4 dikalikan dengan 12 hasilnya 4 dikali 3 hasilnya adalah 12 kan ya. Jadi ini hasilnya ini adalah 0. Jadi ini bentuk sederhana atau pembagian dari X kuadrat tambah 7X tambah 12 dibagi X tambah 3 hasilnya adalah ini X tambah 4 di sini. X tambah 4 untuk yang pembagian bentuk aljabar. Bagaimana adik-adik, apa bisa diikuti? Bisa. Atau ada pertanyaan mungkin terkait pembelajaran? Kita selesaikan. Oke, kita kasih contoh. Tugasnya itu tugas 5. Yang pertama itu ini adik-adik tentukan dia punya variabel, misalkan 2x kuadrat tambah 2y kuadrat tambah 3y tambah 6. Ini adik-adik tentukan mana variabel koefisien konstanta. Ini adalah tugas adik-adik di rumah, satu nomor. Berikutnya ini pembelajaran kita nih sampai di sini pada hari ini. Ibu mau bertanya ini apa kesimpulan adik-adik tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi ini tentang operasi bentuk aljabar. Jadi baik adik-adik, jika tidak ada lagi yang bertanya, ibu juga sudah memberikan tugas rumah. Sekarang ini kakak akan mengambil kesimpulan dari ini pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama itu tentang operasi bentuk aljabar. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu bentuk aljabar, apa itu operasi dalam bentuk aljabar, kita harus mengetahui apa itu bentuk aljabar dan konsep dasar aljabar. Jadi kita tidak bisa untuk mengerjakan itu operasi penjumlahan perkalian jika kita tidak mengetahui dari konsep dasar dan sifat-sifatnya. Berikutnya itu ini apa yang sudah kita pelajari itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari dalam merumuskan dalam model matematika. Apa bisa dimengerti adik-adik? Bisa.
jadi baik. Ingat tugasnya dikerjakan, untuk dikumpulkan. Berikutnya ini kakak akan menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Kakak minta kesediaan dari adik-adik untuk memimpin doa penutup untuk pembelajaran kita. Siapa yang bersedia? Jadi baik, terima kasih. Saya akan menutup doa ini pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kami dari awal belajar kami hingga pada akhir. Pada akhir kami pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan jaga dan lindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Ya, terima kasih ya adik sudah memimpin doa. Sekian pertemuan kita hari ini dan terima kasih untuk adik-adik yang sudah datang. Selamat siang, salam untuk kita semua. Selamat siang.